Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amelia Biliana Fandi dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi yang ada dalam mata kuliah Leadership yang berjudul Konsep dan Dimensi Kepemimpinan. Untuk memahami lebih dalam, mari kita mulai dengan pertanyaan yang dasar dulu tentang apa sih itu kepemimpinan. Dalam materi ini dijelaskan beberapa pandangan dari para ahli. Swansberg menyebut bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisasi agar bisa mencapai tujuan. George Terry menekankan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mereka mau bekerja dengan sukarela demi mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Sullivan dan Decker, kepemimpinan adalah penggunaan keterampilan untuk mempengaruhi orang lain agar mereka mampu melakukan sesuatu sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, dari ketiga definisi tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses yang aktif, bukan hanya memerintah, tapi juga mempengaruhi. Ini menuntut pemimpin untuk punya pengaruh, keterampilan interpersonal, dan juga kesadaran terhadap situasi sosial di sekitarnya. Setelah memahami definisinya, penting juga untuk melihat bahwa kepemimpinan tidak terjadi secara sepihak atau dalam ruang yang hampa. Dalam proses kepemimpinan, terdapat 3 dimensi penting yang saling berkaitan, yaitu ada pimpinan, bawahan, dan juga situasi. Artinya, efektivitas seorang pemimpin tidak hanya bergantung pada kepribadiannya atau gaya yang ia pilih, namun juga sangat ditentukan oleh siapa yang dipimpinnya dan dalam konteks seperti apa kepemimpinan itu dijalankan. Bagi saya, ini bisa menjadi pengingat atau reminder bahwa kepemimpinan yang baik tidak cukup hanya karismatik, namun juga harus sensitif terhadap kondisi dan kebutuhan tim. Selanjutnya, materi ini juga membedakan antara kepemimpinan dan manajemen. Dua hal yang sering dianggap sama, padahal hal tersebut adalah dua hal yang berbeda. Kepemimpinan lebih menekankan pada proses perilaku yang bisa memberi motivasi dan inspirasi, baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan manajemen lebih fokus pada pengorganisasian dan koordinasi melalui perencanaan, pengarahan, dan juga pengawasan dari sumber daya. Menurut saya, kedua hal tersebut harus berjalan dengan seiring. Tidak semua manajer adalah pemimpin yang baik dan tidak semua pemimpin harus menjadi manajer. Namun yang ideal adalah ketika seseorang bisa menjalankan peran keduanya secara seimbang. Selanjutnya, di materi ini juga menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan sendiri memiliki pengertian yaitu adalah pola atau bentuk perilaku dari seorang pemimpin saat ia menjalankan perannya. Di sini ada 4 gaya utama yang dijelaskan dalam materi. Yang pertama ada gaya demokratis. Pemimpin dengan gaya ini menganggap orang yang dipimpinnya sebagai subjek yang penting. Ia berusaha untuk mengajak semua orang untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan, berdiskusi, dan musyawarah saat mengambil keputusan. Tujuannya adalah membentuk kerjasama dan kerja tim yang solid. Kedua ada gaya otoriter atau otokratik. Dalam gaya ini, kekuasaan dipusatkan pada satu orang. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal, bawahannya hanya menjalankan perintah, keputusan, bahkan kehendak si pemimpin. Tidak ada ruang besar untuk diskusi atau inisiatif dari bawahan. Dan yang ketiga, ada gaya partisipatif. Ini adalah perpaduan dari gaya demokratis dan otoriter. Pemimpin akan menyampaikan analisa terhadap suatu masalah dan mengusulkan tindakannya, namun tetap membuka ruang bagi karyawan atau bagi anggota untuk memberi saran, masukan, bahkan kritik. Keputusan akhirnya bisa datang dari kelompok. Yang keempat atau yang terakhir, ada gaya bebas tindak. Ini berkebalikan dengan gaya otoriter. Pemimpin lebih banyak melimpahkan wewenang ke bawahannya. Ia cenderung hanya menjadi simbol atau sumber informasi. Prakarsa datang dari bawahan dan tanggung jawab keberhasilan organisasi juga lebih banyak dipikul secara individu oleh para anggota tim. Dari materi yang sudah dipaparkan di atas, saya memiliki analisa pribadi terkait dengan materi atau teori ini. Menurut saya pribadi, materi ini sangat penting untuk dipelajari di masa sekarang, apalagi di era kerja yang serba kolaboratif dan serba cepat seperti saat ini. Di banyak tempat kerja atau organisasi modern, pemimpin tidak hanya dituntut untuk tegas, namun juga harus mampu beradaptasi dengan tim yang semakin beragam dari latar belakang dan juga cara bekerjanya. Salah satu kelebihan dari teori ini adalah kita bisa menjadi paham bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi.
Materi ini mengajarkan kita untuk menjadi pemimpin yang peka terhadap konteks, siapa yang kita pimpin, dalam situasi seperti apa, dan tujuan apa yang ingin dicapai. Tapi menurut saya, kelemahan dari teori ini adalah belum ada panduan praktik yang aplikatif. Misalnya, bagaimana cara mengembangkan gaya partisipatif di tim yang pasif, atau bagaimana membangun kepercayaan sebagai pemimpin baru. Itu adalah bagian yang kadang sulit dijawab hanya dengan teori saja. Dalam penerapannya sendiri atau dalam contoh nyata, saya memang belum pernah menjadi pemimpin secara langsung dalam suatu tim. Namun, saya pernah berada dalam situasi kerja kelompok dan dari situ saya bisa belajar banyak tentang kepemimpinan. Saat itu, saya dan juga teman-teman sekelas saya sedang mengerjakan salah satu proyek kampus. Teman saya yang menjadi ketua pada saat itu menerapkan gaya yang menurut saya cukup demokratis. Dia selalu mengajak kami berdiskusi, terbuka terhadap ide siapapun, dan tidak memaksakan pendapatnya. Dalam hal itu, situasi kerja bisa menjadi nyaman, semua merasa dihargai dan semangat untuk berkontribusi, karena suaranya merasa didengar. Namun menjelang deadline atau menjelang hari acara, semua mulai panik dan waktu sangat terbatas. Di momen tersebut, ketua kelas saya mulai memilih lebih tegas, mengambil keputusan dengan cepat dan langsung membagi tugas. Menurut saya itu tindakan yang tepat karena kalau semuanya dibahas terlalu lama, tugas-tugas yang belum selesai tidak bisa selesai dalam waktu yang singkat. Dari pengalaman ini saya menyadari bahwa pemimpin yang baik itu bukan hanya selalu yang lembut atau selalu keras, tetapi yang tahu kapan waktunya mendengarkan dan kapan harus mengambil keputusan secara cepat dan juga secara tegas. Jika saya bisa merefleksikan ke dalam diri saya sendiri, saya bisa menjadi yakin bahwa kepemimpinan bukan tentang status atau posisi, namun tentang kemampuan membangun pengaruh yang positif dan sadar terhadap situasi. Saya pribadi ingin mengembangkan gaya kepemimpinan yang demokratis dan juga partisipatif. Bukan karena ingin terlihat baik, namun karena saya percaya bahwa komunikasi yang terbuka dan kerja sama yang sehat bisa menciptakan hasil yang jauh lebih kuat daripada instruksi satu arah. Namun, saya juga belajar bahwa sebagai pemimpin, kita juga harus tetap tegas saat dibutuhkan. Tegas bukan berarti harus galak, namun berani untuk mengambil keputusan dengan cepat saat tim sedang berada dalam tekanan atau dalam kebingungan. Materi ini bisa menjadi reminder untuk saya bahwa menjadi pemimpin itu bukan hanya tentang menjadi sempurna, namun tentang kesediaan untuk terus belajar, beradaptasi, dan membaca dinamika tim dengan bijak. Sekian penjelasan dari saya tentang konsep dan dimensi kepemimpinan. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan see you in another video. Bye-bye.